Kalau keuangannya sudah sehat, biasanya kita lihat operasi sama market itu adalah potensi masalah. Jadi penyakit paling besar entrepreneur itu biasanya adalah memang overconfident. Jangan stres ngeliat orang udah sukses ini segala macam, santai saja. Mereka di usia kalian juga nggak sesukses kalian. Oke, Sobat Bisnis dan Karir, lanjut ke part 2 ini. Kalau yang belum nonton sebelumnya, seru banget tentang Mas Gema, gimana menguasai 3 karir sekaligus ya. Di BUMN pernah, di private sector pernah, di startup pernah, dan bahkan sekarang mendirikan startup. Nah, untuk yang sekarang konteksnya adalah sharing from expert. Oke, Mas Gema, boleh diceritain dulu nggak sebenarnya aktivitas day to day-nya atau pengalaman ekspertisnya Mas Gema itu seperti apa? Oke, ya memang tadi Asal udah sampaikan ya, dan udah di sesi yang sebelumnya juga udah sampaikan. Cerita saya memang mungkin berbeda lah sama yang lain gitu ya, yang lebih teratur mungkin hidupnya ya. Hidup saya emang agak agak belangsakan. Hidupnya tidak teratur ya. Keteraturan dalam hidup saya adalah bahwa yang saya sebut di sesi sebelumnya, memang kita harus berani mencoba apapun yang baru dan selalu belajar. Nah, day-to-day activity saya saat ini ya memang lebih banyak ngomongin mengenai investasi ya. Instrumen investasi, melihat analisa bisnis, laporan keuangan, memproyeksikannya, kemungkinannya ini bisnis dalam kondisi sehat atau tidak dari sisi keuangan, dari sisi bisnis model. Saat ini kurang lebih seperti itu. Karena yang saya lakukan adalah melihat, mengeksplor model bisnis A, B, C, kemungkinan masalahnya di mana, baiknya seperti apa, rasio apa yang bisa kita pegang, dan seterusnya. Kalau sebelumnya, saya memang lebih banyak di dunia SDM. Tapi kalau boleh saya bilang, ya kurang lebih mirip saja. Cuma beda objeknya. Kalau ini yang saat ini saya ngeliatnya bisnis dan keuangan, point of view-nya. Kalau waktu di SDM ya, yang saya lihat adalah orang dengan bakatnya dia. Kan ada orang ada model bakat A, ada model bakat B. Kalau orang model bakat A ini resikonya dia terjebak itu di poin apa. Yang model bakat B, resiko terjebaknya dia akan jadi musuh utama dia dalam karirnya dia seperti apa. Dan company ini bisa run dengan baik kalau kita menggabungkan model bakat-bakat yang seperti apa. Nah kurang lebih ya di SDM seperti itu pekerjaannya, San. Jadi ngelihat, menjaga, memaintain engagement, motivasi orang, dan ngelihat potensi orang itu bisa keluar dengan cara apa? Karena kalau SDM sih kata kuncinya memang potensi manusia ya, gitu. Oke, nah ini sekalian membahas tentang Mas Gema sebagai co-founder ya, Mm. Givers. Kalau tadi banyak banget secara finansial Mas. Jabatannya apa? CFO dan CFO. CFO. Tapi boleh nggak diambil satu? Kayaknya tadi tentang financial risk atau business risk. Mm. Itu ya, kita kan tadi luas ya, menganalisa, terus gimana segala macam. Boleh kita ambil satu topik itu ya, Mas? Mm. Business risk. Boleh nggak nih, Mas? Sebenarnya business risk itu apa? Dan kira-kira kalau mau masuk sana tuh, kita kuliahnya mesti apa gitu nanti? Kalau mau mendalami karir ini. Jadi bisnis resiko itu ya memang pada prinsipnya kita harus ngelihat variabel-variabel atau mungkin bahasa lebih umumnya key success factor dari sebuah bisnis lah. Bisnis ini kata kunci kesuksesannya apa sih? Nah, kita bisa breakdown. Pertama dari point of view keuangan misalkan. Misalkan ada rasio-rasio yang harus dijaga. Misalkan ya gross profit, misalkan COGS. Untuk bisnis tertentu misalkan cost of goods sold atau HPP lah, harga pokok produksi atau harga pokok pembeliannya. Misalkan secara umum kita bisa lihat ini tidak boleh, misalkan ini contoh aja, tidak boleh COGS-nya itu lebih dari 70% misalkan. Kenapa? Karena secara umum orang buat jalanin sebuah bisnis yang model bisnisnya seperti ini, itu kan nggak mungkin cuman kayak jual beli, kita beli botol minum dijual lagi. Pasti ada orangnya, ada yang ngepack, ada yang jualannya, ada segala macam. Berarti kan ada biaya listriknya, sewa ininya, sewa itu ya segala macam. Nah itu kalau dihitung-hitung kan kurang lebih bisa 20% sendiri atau lebih dari 30%. Jadi kalau harga pokoknya aja udah 70%, ya bisnisnya pasti nggak dapat untung. Itu udah rasio gampang. Nah, jadi yang pertama adalah memang identifikasi key success factor-nya. Oke. Bisa dari rasio keuangan, itu tadi saya contoh saja. Hmm. Yang kedua, resiko market. Risiko market. Ya, resiko market dimulai dari apa? Dimulai dari target marketnya. Karena resikonya melekat nanti dengan target marketnya.
Ya, jadi contoh, kalau ada bisnis yang misalkan market utamanya adalah kalau kita biasa berbicara mengenai market kelas sosial ya, kelas sosial A, B, C menunjukkan kekuatan ekonomi daya belinya yang makin C makin rendah, makin A makin tinggi. Kalau misalnya market utamanya itu kelas C, produk-produk yang dijual dengan harga sangat murah atau cukup murah segala macam, yang dijual online segala macam, C, harus paham ada risiko. Risiko apa? Risiko substitusinya itu bukan substitusi barang yang lain. Pertama, risikonya adalah market C ini biasanya sangat sensitif terhadap harga. Ya, kadang-kadang kualitas nomor 2, harga nomor 1, selisih Rp500 pindah. Dan ada risiko yang lain apa? Risiko yang lain adalah market C ini market yang paling mudah tergantikan barang yang dibelinya dengan kebutuhan yang lain. Contoh, kalau misalkan saat ini dia biasa beli makan di warteg, sekali makan katakanlah Rp10.000. Tiba-tiba dia makan cuma bisa 2 kali, siang dan malam, 10.000. Jadi dia punya budget makan 20.000 sehari. Misalkan dia, mohon maaf, misalkan pengemudi ojek online. Ya. Tiba-tiba harga BBM itu naik 50%. Ya, long short story, intinya misalnya tiba-tiba 10.000 itu dia harus sisihin buat ngisi bensin motornya. Maka simply berarti sehari itu dia cuma punya budget makan 10.000. 10.000. Waktu dia punya budget cuma 10.000, maka dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah dia makan dengan komposisi yang sama, dengan asumsi warteg nggak naikin harga, karena BBM naik, warteg biasanya naik juga. Tapi asumsi nggak naik deh, saya tes dulu. Dia milih makan dengan porsi dengan lauk yang sama, tapi cuma 1 kali, atau dia bagi 2, tapi diturunin. Tadinya bisa pakai telur, sekarang cuma sampai tempe. Nah, di poin itu, supplier telur kena dampak kan? Sampai ke sana ya. Iya, jadi ya yang pertama risikonya keuangan. Kedua risikonya market. Harus ngerti market itu kemungkinannya apa. Kalau yang kelas atas mungkin beda, bukan naik BBM kalau kelas atas. Mungkin harus lebih sensitif terhadap suku bunga misalkan. Karena kalau kelas atas kan mainnya kan investasi, ngerti lah gitu masalah ini segala macam. Jadi lebih sensitif gitu-gitu. Risiko market. Yang ketiga risiko operasi. Risiko operasional. Risiko operasional tuh gimana? Ya termasuk di dalamnya SDM, ya kan saya orang SDM juga. Ya contoh, kalau punya gaya restoran, ada risiko nggak kokinya pindah? Kalau restonya itu sangat ngandelin satu menu yang spesifik khusus dan itu susah diduplikat, dan itu cuma bisa dimasak sama tangan si koki itu, nah itu ada risiko operasi. Kalau kokinya cuma pegawai, itu risiko operasi. Nanti kalau ngobrol sama orang bisnis di restoran tuh udah makanan sehari-hari tuh, koki dibajak, dia bikin perusahaan sendiri. Nah, itu risiko operasi. Nah, kurang lebih ada beberapa yang lain, tapi yang major, contohnya 3 itulah yang harus dilihat. Risiko keuangan, kira-kira keuangannya ada potensi masalah nggak, fluktuasi nggak. Misalkan dia ternyata, ini nyambung ya, risiko operasi misalkan supply chain-nya dia, CO gas tadi misalkan. Kenapa dia bisa 70%? Karena impor. Contoh misalnya sekarang yang lagi makan impor dari China langsung, misalkan gitu ya. Murah impor dari China. Tapi ada risiko nggak? Ada risiko. Tiba-tiba misalnya pemerintah menutup keran impor, atau ada perubahan kebijakan, karena misalkan pergantian kepemimpinan, misalkan, ada risiko nggak? Ada risiko banget. Ya. Oke. Itu bagian dari risiko yang harus di-handle lah pada saat menganalisis atau menganalisis sebuah bisnis. Dan kalau di pekerjaan berarti lowongan kayak gini tuh namanya bisnis analis. Bisnis analis. Dan ini berarti dibayar mahal ya di industri, Mas. Karena harus ngerti finance, bayangin. Harus ngerti market, makroekonomi, dan lain sebagainya. Harus ngerti secara operasional, HR. Itu kalau ya biasanya kan memang yang seperti ini kan biasanya expert-expertnya memang biasanya banyak dari consulting lah ya. Biasanya kan memang kan kita kenal ada Big Four consulting. Ya jujur sih mahal kalau yang dari Big Four consulting yang dia bisa ngelihat dari strategi point of view macam-macam mahal. Meskipun biasanya kalau bekerja kan sebagai sebuah tim, ada yang mungkin memang iya spesifik di keuangannya saja, menganalisis masalah keuangan atau potensi fraud dalam kondisi keuangannya. Ada yang fokusnya itu di strategiknya, ya bisa jadi
terpisah-pisah lah. Oh, bisa jadi ini tetap terpisah, tapi nanti yang leadernya harus bisa meramu. Nah, balik lagi ke ini, Mas, investasi. Kira-kira Kivers udah investasi kemana aja? Kemana-mana, kemana-mana kita ke ada beberapa bisnis D2C itu artinya yang direct to customer, jualan langsung ke customer gitu ya, atau retail lah gitu ya. Ada juga yang modelnya B2B ada tempat wisata juga ada, oleh-oleh kan juga ada fashion dan related dengan fashion ya, utility, tools, even yang relate sama apa namanya energi juga ada. Jadi udah lumayan berinteraksi dengan banyak industri lah. Oke. Nah, berarti kan mereka apply nih, let's say ya, Mas, misalnya UMKM atau perusahaan apply, dan dianalisis tadi, bisnis analis oleh tim Kivers. Terutama tadi finance, market, dan apa namanya, operasi. Boleh nggak diceritain ini, Mas? Kenapa ini ada yang, maksudnya, apakah harus sempurna tiga-tiganya atau ada batas minimum? Karena kan kalau let's say Sofia aja kayaknya kalau tiga-tiganya nggak tahu itu dianalisis bener atau enggak. Terus ada yang nggak diterima juga. Apa sih batas ininya? Yang oh ini boleh, ini nggak boleh. eh Apa emang semuanya harus dilakuin? ada batasnya pasti, ada batas toleransinya. Iya. Yang tetap pada akhirnya kalau investasi sih pasti yang jadi kepala pertama pasti adalah keuangan dulu. Oke. Pasti, karena kalau keuangannya saja sudah sakit itu udah menggambarkan operasi dan marketnya sakit juga. Gitu. Kalau keuangannya sudah sehat, biasanya kita lihat operasi sama market itu adalah potensi masalah. Ya, tinggal memprediksi potensi masalahnya seberapa mungkin terjadi dan kalau terjadi seberapa mungkin kesehatan keuangannya terganggu. Nah, jadi bermain di situ San. Jadi ada yang uangnya sehat, keuangannya sehat, tapi kayaknya operasionalnya masih banyak yang bisa diimprove. Ya tapi kita ngelihat kalaupun ini ya, karena justru kondisinya sangat tidak baik misalkan gitu ya. Justru kita ngelihatnya malah potensi bagus karena kalau diimprove keuangannya harusnya lebih bagus lagi gitu. Ini kondisi nggak bagus aja keuangannya bagus, apalagi kalau dia bagus kan gitu kan. Jadi itu basic logiknya ya kurang lebih begitu deh. Gitu. Justru kita kadang-kadang bisa ngelihat ada yellow atau red flag misalkan kalau semuanya udah bagus tapi keuangan tidak mencerminkan. Nah, itu bisa jadi masalah utamanya lah memang bisnis modelnya nggak betul. Bisa jadi dari awal kayaknya memang bisnis modelnya nggak proper lah atau nggak bagus. Karena udah bagus ininya pelaksanaannya rapi, Packaging produk oke. udah rapi apa segala macem, marketnya clear jelas segala macam tapi nggak ada duit. Ya berarti memang kita main layangan di tempat yang nggak ada angin ya gitu. Bukan salah layangannya. Layangannya desainnya udah betul, udah bagus. Yang main layangannya juga profesional, gampang naikin layangan. Tapi salah milih bukit, ya sudah. Solusinya pindah bukit. Jangan dipaksain di bukit itu, nggak ada anginnya, udah apain? Nah, let's say buat para pebisnis ya, perusahaan yang mau minta investasi ke Kivers, pengajuan. Ada saran nggak, Mas, buat mereka? Misalkan lu baru mulai, nggak usah deh bootstrap dulu gitu sampai ada saran-saran gitu, formula-formula yang udah jadi best practice-nya Kivers. Ya saran paling penting adalah pastikan kalau memang perlu investasi, pastikan kita tahu betul investasi itu ingin digunakan untuk apa. Dan jangan mengasumsikan proyeksi kita 100% berhasil. Jadi penyakit paling besar entrepreneur itu biasanya adalah memang overconfident. Gitu. Karena menyandarkan semua risiko, analisis segala macam kepada proyeksi. Oh, saya kalau dapat investasi sekian, itu penjualan saya bisa sekian. Kalau penjualan saya sekian, maka saya bisa dapat uang sekian. Nah, ini yang paling sering saya temui dan paling kita harus hati-hati. Dan Kivers biasanya menaruh perhatian lebih di situ. Menguji asumsi, benar nggak kalau dapat investasi segini, benar bisa seperti ini hasilnya. Karena bisa jadi, itu kan dua mata keping, dua mata uang gitu ya. Dua sisi mata uang. Ya, dapat investasi itu dua sisi mata uang. Sama kayak, saya ngasih analogi lebih gampangnya,
Sama seperti kita meng-hire orang pinter banget. Harus diingat dua sisi mata keping ya. Ya. Satu sisi dia bisa memboost Bantu perusahaannya ya perusahaan. jadi besar. Sisi yang lain, saking pintarnya dia dan perusahaan kita nggak jadi tempat yang cocok buat kepintaran dia, dia bisa jadi racun buat kita ya. Ya karena bisa ngobrak-ngabrik dan Iya. malah membuat rusak ekosistem dari perusahaan kita yang tadinya tidak bagus tapi survive menjadi tidak survive gitu. Hancur. Uang sama. Ada uang masuk bisa jadi tadinya baik-baik saja, ada uang masuk malah menjebak sehingga menghancurkan dari yang saat ini sebenarnya sedang berjalan. Nah itu yang selalu jadi perhatian Kivers. Benar nggak kalau ini jalan? Memang ngerti kita ada potensi, ada risiko betul. Tapi paling nggak jangan tergiur ambisi iming-iming bahwa kalau saya dapat segini, saya bisa mendouble, mentriple size bisnis. Itu yang diuji sama Kivers ya. Investasinya untuk apa? Dan dilihat tadi ya, finance, market, dan Iya. operasinya. Iya, ya what if kalau misalkan proyeksinya nggak terjadi, maka seberapa parah akibatnya itu yang pasti dilihat. Dan itu saya pikir bukan cuma Kivers, semua investor ya pada saat yang betul ya pada saat menanamkan investasi itu seperti itu, kecuali venture capital. Nah, saya bocorkan sedikit, kalau venture capital itu kadang-kadang memang ngasal-ngasalan. Kadang-kadang, saya nggak menggeneralisir, tapi ada beberapa yang asal-asalan itu maksudnya begini. Karena mereka, keuntungan mereka itu disandarkan, rely kepada, kalau mereka investasi 100, mereka itu cuma berharap ada 1 atau 2 investasinya mereka yang bisa balik modal 100 sampai 200 kali lipat. Jadi saya kasih gambarannya adalah, model venture capital itu seperti menaruh 1 miliar, beberapa ya, sekian saya nggak mau menjurnalisir, takutnya saya dikomplain lagi. Beberapa itu seperti menaruh 1 miliar di 100 company, 99-nya bisa hilang, jadi saya kehilangan 99 miliar, tapi 1 miliar di satu perusahaan itu terkonvert menjadi 150 miliar, di titik itu saya masih untung 50 miliar atau 60 miliar. Itu pemikiran venture capital yang nggak bisa bilang benar atau nggak bisa bilang salah, tapi kalau sudut pandang praktisi investasi, kalau Kivers atau kami atau saya itu lebih senang tidak seperti itu. Karena ya sebenarnya pertumbuhan 10, 100, 200, 1000 kali lipat itu bukan sesuatu yang natural. Bukan sesuatu yang natural. Dan sesuatu yang tidak natural suatu saat akan kembali ke kondisi naturalnya. Ya, itu filosofinya Kivers ya. Iya. Nah tapi kan Kivers masuk kategori yang berbeda katanya, bukan perbankan yang ada kolateral dan lain sebagainya, terus bukan juga venture capital, jelas ya, tidak sesuai dengan value filosofi. Masuk tengah-tengah, kategori baru. Nah gimana cara Kivers meminimalisir resiko tanpa kolateral? Berarti gimana Mas? Apakah nanti ada beberapa metode? Apakah pembelian bahasanya kalau syariah murabahah, atau tetap ada investment nanti di convert ke saham atau gimana? Bisa macam-macam sih, San. Tapi pada prinsip umumnya adalah yang saya sebut juga di sesi pertama. Yang paling penting adalah kita tahu betul resiko dari bisnis yang kita investasikan. Gitu. Jadi kita tidak fokus kepada jaminan, meskipun bukan berarti tanpa jaminan sama sekali. Ya, kita di beberapa case, kalau memang misalkan modelnya ada pengembalian segala macam, kadang-kadang ada jaminan juga. Intinya bisa bervariasi, tapi poin pentingnya bukan di situ. Karena analoginya kalau saya selalu bilang, jaminan itu seperti helm kalau kita naik motor. Helm sebagus apapun, yang paling penting kita tahu yang ngendarain sama motornya itu bagus. Ya, mau helm sebagus apapun, kalau yang ngendarain dan motornya nggak belangsak ya, hancur juga. Terus maunya ke Bromo lagi naiknya gitu kan. Kalau cuma jalan datar oke, kan biasanya gitu kan. Kita tahu motornya kayaknya nggak oke-oke banget, tapi dia pengendaranya maksa pengennya ke Bromo. Terus kita oke, boleh naik ke Bromo. Tapi ini pakai helm nih, helm yang bagus. Ya tapi kan ya akan hancur juga pada akhirnya. Jadi buat kita bukan berarti jadi nggak perlu pakai helm. Helmnya tetap perlu, tapi yang paling utama adalah kondisi orangnya, medannya, dan motornya. Mungkin kurang lebih begitulah. Berarti preventif ya. Kivers akan kuat menganalisis di awal, sehingga
kalau itu dikasih, itu udah yakin ini bakal bener, bakal balik. Ya, dia Kurang akan lebih kayak ngasih, gitu ya? dia akan ngasih return yang cukup lah gitu. Sejauh ini Kivers sudah berapa tahun, Mas? 2 tahun bang, Sukses rasio klien? bagus sih ya. Ya di atas 99%. Wah, itu bagus banget dong. Iya. Luar biasa. Ya begitu. Tapi ya memang kita belajar terus lah, San. Belajar terus. Tapi dunia investasi ini menarik karena kita memang ya tetap harus mematuhi apa namanya regulasi, harus mematuhi apa namanya prinsip-prinsip umum dalam bekerja sama karena memang investasi ini bisa saling menjebak juga ya. Bisa saling menjebak. Ya maksudnya kita udah sering lah ya dengar ada perusahaan investasi yang akhirnya malah menjurumuskan apa orang yang Kliennya ya. diinvestasikan atau berinvestasi lah sebaliknya gitu. Jadi ya memang kita kembali ke apa namanya ya harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik lah itunya. Setiap kali kita mau ngasih investasi. Oke. Terakhir mungkin ya. Kivers, Mas Gema pemegang saham salah satunya di sana, co-founder. Apa baru 2 tahun tapi udah spektakuler ya, udah banyak perusahaan-perusahaan yang dibantu tumbuh oleh Kivers. Apa next game-nya Kivers? Apa rencana Mas Gema ke depan? Kalau Q-First-nya ya banyak lah ya. Mungkin saya nggak bisa sampaikan utuhnya. Tapi intinya saya sih sedang menikmati kalau saat ini ya. Setahun ke depan Q-First sedang menikmati explore berbagai lini industri lah belajar. Belajar berbagai jenis industri. San. Jadi apa namanya yang lagi dikejar sama Q-First saat ini adalah memang memperbanyak database pembelajaran itu. Sehingga kita lebih utuh pada saat cita-cita Q-First itu pokoknya menjadi organisasi yang orang kalau Q-First bilang ini boleh masuk ke sana, cita-cita Q-First nih ya, setidaknya cita-cita Pak founder salah satunya adalah kalau Q-First bilang ini perusahaan bagus, maka orang nggak perlu mikir pasti bagus gitu. Oh, oke, apa ya? Kivers approve. Iya, Q-First approve. Makanya memang sebenarnya ya tadi makanya kita develop AI segala macam ya kita. Ya karena semangatnya memang semangat itu semangat belajar San. Semangat men-challenge bahkan asumsi kita sendiri. Kalau kita bilang tahun ini dulu bagus, tahun ini masih bagus atau enggak, itu kita lakukan banget. Jadi ada unsur improvement teknologi juga di sana ya. Betul. Betul. Nggak cuman ya investasi aja, pendanaan aja. Enggak, bahkan kita enggak mendefinisikan diri kita seperti apa ya. Makanya kita nyebutnya kita investor lah, bukan ya kan ada misalkan apa lender, tukang kasih pinjam, kita nggak gitu sih. Karena investasi soalnya selalu ada risiko ya. Beda sama pinjam. Maaf, misalnya kalau pinjam dengan jaminan aset segala macam, sebenarnya risikonya kan ya kalaupun nggak kebaya, ada aset yang dipegang. Ya, Kalau investasi kan ada kemungkinan tidak rugi, betul. ada kemungkinan nggak balik gitu. Jadi emang kita makanya menyebut diri kita memang investor dengan berbagai instrumen investasi gitu. Instrumen investasinya apa aja, Mas? Kalau bisa di-share gitu layanannya. Macam-macam ya. Nanti kalau mau lengkapnya bisa lihat website Q-First saja. Ya, tapi intinya bahkan kita sekarang yang lagi kita inikan sekarang adalah sebenarnya layanan yang lagi kita pengen coba apa namanya tawarkan kepada market, kepada publik adalah buat para entrepreneur, bisnis yang perlu insight dari sisi keuangan, dapat insight apa namanya dari pihak ketiga segala macam. Nah, kita sekarang punya layanan itu. Ya, kita lagi ngembangin AI ya buat siapapun yang pengen menilai kesehatan keuangannya, pengen tahu saya ini menjalankan bisnis ini keuangan saya normal atau tidak dibandingkan sama industrinya, atau pengen melihat dengan dashboard yang lebih mudah mengambil keputusan. Nah, justru Q-First sekarang lagi ngembangin itu. Lagi ngembangin dan mungkin ya berharap ini bisa ngasih manfaat ke banyak orang lah. Gitu. Kapan bisa dirilis, dipakai sama teman-teman? Sebenarnya sudah sih. Nanti apa namanya saat ini memang masih polanya B2B ya, tapi dalam istilahnya the soft launch sebenarnya kita udah ini juga.
Kalau pengen lihat namanya Qverse.ai. Nanti ada 2 ya, ada Qverse.ai. Nah, itu yang lagi kita ya soft launch lah. Mudah-mudahan bisa jadi produk yang ngebantu banyak orang. Siap. Oke, terakhir Mas closing statement dari Mas Gema selaku co-founder Qverse, silahkan. Buat semua, terutama teman-teman yang fresh graduate dan yang mungkin masih bingung mau ngapain segala macam, tenang, yang pernah bingung bukan cuma kalian, justru saya malah bingung kalau kalian nggak bingung ya. Jadi memang waktunya kalian bingung. Jadi don't apa istilahnya ya? Dan don't take too hard to yourself. Ya just enjoy saat ini, tapi tetap tanamkan kamu pengen jadi orang dikenang kalau nanti suatu saat meninggal, suatu saat menjadi orang tanda kutip ya. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa dan orang yang ngapain selama masa hidupnya, itu menjadi penting. Yang tadi saya sebutkan di sesi pertama, ingat tujuan utamanya bukan promo, tapi tanyakan kenapa harus promo. Ada opsi lain nggak selain promo? Nah, kalau udah menemukan jawaban itu, maka bisa jadi hidup kamu akan lebih ringan, hidup kita semua jadi lebih ringan. Ringan tuh hatinya. Fisiknya keras, karena kalau kita tahu kita hidup mau ngapain, itu pasti kita akan kerja keras luar biasa. Tapi hatinya tenang. Yang dibandingin fisiknya santai, hatinya stres. Nah, itu yang dihindari ya. Jadi buat adik-adik ya, mungkin saya sebut adik-adik yang sekarang, don't take too much to your heart. Jangan stres ngeliat orang udah sukses ini segala macam. Santai saja. Mereka di usia kalian juga nggak sesukses kalian. Kecuali keluarganya memang keluarga Konglo, tapi nggak usah terlalu ngiri juga sama keluarga Konglo, karena itu cuma 1% di Indonesia. Nggak usah, ya ada 99% bersama dengan kalian. Jadi kalian ada majority di sini. Jadi jangan terlalu menunggu nasib, karena yang nasib sama kayak kalian banyak. Jadi itu pesan saya, belajar lebih banyak, buka selalu, dan jangan lupa selalu tanyakan sebab dari apapun yang kalian hadapi. Kenapa begini, kenapa begitu, itu adalah kata kunci yang paling penting dalam menjalani hidup. Kalau kalian cuma tahu cara bikin sesuatu, tapi kalian nggak tahu kenapa bikinnya harus seperti itu, kalian nggak dapat apa-apa. Kalian baru dapat sesuatu pada saat kalian tahu kenapa cara bikinnya seperti ini, kenapa melakukan ini menjadi yang terbaik yang ada saat ini di seluruh dunia. Itu aja mungkin dari saya. Makasih, San. Oke, thank you Mas Gema udah datang. Semoga kita bisa connect lagi. Ada sedikit bingkisan ya dari Thank you. Sofia, Souvenir Thank you. Indonesia. Thank you banyak, Sofia. Sukses selalu ya. Makasih, teman-teman.